Puji Tuhan, kembali lagi bersama Yesus Kuatku, firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini lagi Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam hati setiap kami, yang menuntun kami, yang menolong kami untuk supaya kami dapat menyelesaikan hari ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini firman Tuhan berjudul Perfect Love atau kasih yang sempurna. Terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam ayat ini berbicara mengenai kasih yang melenyapkan ketakutan, yaitu kasih yang sempurna. Dan kasih dalam ayat ini memakai kata agape. Kasih agape ini bisa diartikan dengan kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak egois, kasih yang tidak menuntut balas, atau kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Seperti kasih Tuhan terhadap umat manusia, Dia yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa kita semua. Puji Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ini, kita melihat bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Kata kasih di sini berbicara mengenai Allah itu sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab, boleh melihat bahwa di perikopnya itu tertulis Allah adalah kasih. Bahkan di dalam ayat 8 dan di dalam ayat 16 di dalam 1 Yohanes 4 ini ada kata Allah adalah kasih. Mari kita garis bawahi kata Allah adalah kasih. Artinya di dalam Allah tidak ada ketakutan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih yang sempurna itu atau kasih Allah itu Dia yang akan melenyapkan segala ketakutan. Nah, ketakutan dalam hal ini berbicara mengenai hari penghakiman. Kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. Di sini dikatakan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman dan seterusnya. Kita lihat di sini. Kalau hari penghakiman itu akan ada suatu pemisahan. Akan ada suatu keputusan yang diberikan benar atau salah. Akan ada keadilan yang benar. Dan akan ada penghukuman yang akan dinyatakan saat itu. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita takut pada hari penghakiman, kalau kita masih takut saat ini, berarti masih ada yang belum beres di dalam kehidupan kita. Mari kita minta ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Setelah itu, janganlah kita membuatnya lagi. Kita anak-anak Tuhan diharuskan masuk pada bilangan gereja yang sempurna. Itu sebabnya mari awali hari ini dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhi kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan Tuhan.
Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kalau kita takut, berarti kita belum sempurna di dalam kasih. Kalau kita belum sempurna di dalam kasih, berarti tidak ada kasih Allah di dalam kita. Kalau kasih Allah tidak ada di dalam kita, berarti tidak ada kasih itu. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17 ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dia. Itu sebabnya mari kita tidak perlu takut dalam hal ini. Ada kasih Tuhan. Kasih yang sempurna itu yang akan memampukan kita. Kasih yang sempurna itu yang akan membawa kita pada suatu hal yang lebih baik dan lebih baik lagi sepanjang hari ini. Setidaknya. Dalam Wahyu 21 ayat 8 ada begitu banyak kategori orang-orang yang mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan salah satunya dan urutan pertama dalam ayat ini adalah penakut. Itu sebabnya kita perlu kasih yang sempurna itu dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Dalam ayat 10 juga katakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari buka hatimu, datang kepada Yesus. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan menolong setiap kita. Dia yang akan berkuasa. Dia yang akan masuk dalam kehidupan kita. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dan dia yang akan meluruskan setiap jalan kita. Haleluya. Roma 8 ayat 15 katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar saat ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Dimanapun kita berada, mari. Biarlah kita mau hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam Tuhan. Bahwa Dia yang akan menolong kita. Sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa itu. Allah yang mau datang ke dalam dunia ini. Menolong, menyelamatkan kami. Yang akan membuat kami keluar daripada masalah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Yang membuat kami tidak takut lagi. Pada akhirnya nanti. Engkau yang akan membawa kami menuju pada kesempurnaan gereja-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Setidaknya sepanjang hari ini Tuhan. Kami memiliki kekuatan daripada-Mu Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.